Anda kembali menyaksikan iNews Jabar dan masih berbincang dengan Erik Darmajaya, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung. Langsung, Pak Erik, tadi yang ingin saya tanyakan, tadi kan sempat ngomongin bantuan begitu ya, bantuan-bantuan ada plus minusnya begitu. Itu juga mungkin salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat tentunya. Betul? Ya, betul. Jadi kalau boleh dijabarkan, masyarakat berharap bantuan karena membantu, sangat membantu. Tapi di sisi itu kadang-kadang peruntukannya yang berbeda. Karena ada banyak tipe bantuan kan di negara kita tercinta. Dari Kota Bandung, dari Jawa Barat, dari pusat. Jadi banyak bantuannya. Betul, jadi betul. Terinilah masyarakat Kota Bandung sebetulnya sudah lebih maju ya. Lebih sejahtera karena pemerintah sangat memperhatikan. Sangat memperhatikan. Cuma memang kendalanya apa? Kendalanya itu tidak semua bisa memperoleh bantuan. Kan cita-cita mulianya itu cukup dengan KTP Kota Bandung. Kang Agung, wargi Bandung sanes? Wargi Jawa Barat. Siap, wargi Jawa Barat. Karena sesuai dengan tagline iNews TV, ya, sapa wargi Jawa Barat. Ya, iNews TV ya. Jadi tujuan mulianya itu kan cukup seperti kita berkaca kepada negara-negara berkembang lainnya, cukup dengan kartu tanda penduduk. Semua bantuan, semua akses itu cukup. Kalau sekarang kan kita masih harus ada kartu BPJS, kartu Indonesia Pintar, harus diurus itu. Kenapa begitu? Karena memang belum mengakomodir antar institusi, antar dinas. Kalau misalnya digabung jadi satu, itu kan semua bisa diakomodir. Jadi tidak perlu kerumitan itu, tidak perlu kerepotan-kerepotan itu. Oke, artinya salah satu keluhannya adalah terkait mungkin kita sebut apa ya, mekanismenya ya, penyalurannya begitu ya. Oke, pendataan dan penyaluran gitu ya. Ya. Yang harus masih perlu disempurnakan begitu kali ya, Pak. Disempurnakan, disesuaikan juga dengan anggaran yang ada. Karena paling penting itu anggaran. Selain isu tersebut terkait dengan bantuan sosial, apalagi Pak? Oh, kemarin saja hujan lebat. Ya. Kadang buat sebagian orang menjadi berkat, tapi buat sebagian orang juga menjadi apa itu disebutnya apa? Musibah. Iya. Ya, menjadi musibah. Apa itu musibahnya? Banjir. Tapi ada juga yang bilang banjir itu air tergenang. Karena sebentar juga surut. Kadang ada yang lama, tapi kan tetap saja mengganggu. Nah, itu memang kalau melihat videonya Kang Deddy Mul, gubernur yang terbarukan terpilih oleh masyarakat itu memang sedang ditata semua kan. Karena pekerjaan untuk banjir itu kan harus dari hulu ke hilir. Harus semua itu. Kalau pekerjaan-pekerjaan kecilnya seperti bersihin gorong-gorong, mengeruk sungai itu kan pemeliharaan masuknya. Pemeliharaan. Sedangkan hal yang krusialnya seperti sungai yang harusnya lebih besar, karena sekarang kan sudah banyak pemukiman tuh di sisi sungai. Nah, itu yang sedang dikerjakannya. Kalau saya lihat dari Kang Deddy Mulyadi ya, diperkuat oleh Pak Farhan, Wali Kota Bandung terpilih, dan wakilnya Pak Haji Erwin di Kota Bandung. Itu yang lucu. Yang lucu kadang-kadang masyarakat juga meminta keperluan pribadi. Keperluan pribadi seperti tadi. Contoh, di iNews TV tiba-tiba datang seseorang, ibu-ibu, masuk ke parkiran iNews TV untuk menjual gorengan. Ya, seorang janda ditinggal cerai hidup suami, dan anak-anaknya masih belum usia akhir balik. Nah, itu juga jadi masalah buat Kota Bandung. Jadi PR. Ya, UMKM ya. Ini juga ranahnya misalnya ke UMKM ya, pemberdayaan masyarakat tentunya. Ya, pemberdayaan UMKM. Tetapi berdasarkan data UMKM itu, berdasarkan inkubator, program inkubator UMKM itu pembinaan dari 100 lah misalnya, yang bertahan itu cuma 1 sampai 2. Jadi dari sisi
keberhasilannya kurang ya, kurang. Karena mentalitasnya ya kembali lagi ke pendidikan, mentalitas sumber dayanya harus terus dipertajam pendidikannya. Oke, saya garis bawahi berarti aspirasi yang sejauh ini sudah banyak diterima oleh Pak Erik khususnya begitu ya, terkait dengan tadi ada mekanisme bantuan sosial yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, kemudian juga di dalamnya banjir, penanganan banjir ya, solusi yang tepat dinantikan tentunya, dan terakhir adalah pembinaan UMKM. Itu yang sejauh ini paling banyak disampaikan masyarakat begitu ya Pak Erik? Paling banyak, dan kekhawatiran kenaikan harga. Itu dia. Biasa sebelum atau menjelang Idul Fitri. Nah, itu kan. Tapi ya memang yang dilakukan pemerintah sampai saat ini hanya sebatas operasi pasar, cek harga-harga kebutuhan pokok, jangan sampai ada kenaikan, cek stok dan lainnya. Karena harga di kita itu, karena saya pernah riset khusus mengenai itu, harga itu bukan ditentukan oleh pemerintah ataupun oleh dinas, tapi ditentukan berdasarkan harga di pasar-pasar besar, grafiknya. Gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh khususnya Komisi 1 DPRD Kota Bandung untuk menyikapi hal tersebut? Ya tentu itu koordinasi dengan Disdagin, pantau harga, monitor harga, dan juga eksekutif yang sedang bergerak untuk monitoring ke pasar-pasar tentang harga, khususnya sembako, 9 bahan pokok. Ya itu. Nah, tadi kan itu beberapa aspirasi, tentunya banyak cara yang dilakukan oleh Pak Erik khususnya begitu ya, untuk bisa menyerap aspirasi dari masyarakat tersebut. Nah, kalau Pak Erik lebih dominan mana nih? Apakah langsung menyapa warga secara langsung atau juga membuka lewat pengaduan di media sosial atau seperti apa untuk menjembatani penyampaian aspirasi dari masyarakat? Yang terjadi langsung. Langsung ya? Kalau langsung itu tertuju, terarah, dan kita bisa melakukan survei ulang. Ya, jadi jangan sampai salah sasaran juga. Kalau lewat media sosial itu 1-2 ada, tapi tidak seefektif langsung. Ya. Dan kayaknya kalau langsung kan bisa benar-benar menggali ya, bisa benar-benar menggali, bisa melihat langsung kondisi real di lapangannya, begitu mungkin ya Pak Erik ya? Begitu ya, dan kadang-kadang memang harus menjadi problem solving atau solution maker. Jadi kadang-kadang kan banyak kan penduduk Kota Bandung itu kan berdasarkan data pagi siang berapa, malam ke subuh berapa, kan itu kan, karena banyak juga yang bukan berKTP Kota Bandung tapi mencari penghidupan di Kota Bandung dan tinggal di Kota Bandung. Nah, itu juga kan harus diperhatikan. Karena apa? Karena mereka ada dampak sosialnya itu apa? Pertama untuk tempat tinggal, dan kedua untuk sampah. Karena manusia itu memproduksi sampah juga. Ya, setiap hari. Sampah. Dan juga masih PR bersama itulah ya, penanganan sampah di Kota Bandung. Harus terpadu. Harus terpadu. Ya. Dan setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini. Siap. Terima kasih Pak Erik sudah mengingatkan. Setelah yang satu ini Pak Erik, kita akan membahas, tadi kan sudah disebutkan bahwa ternyata metode dengan tatap muka langsung menurut Pak Erik lebih efektif begitu ya. Dan tentunya setelah mendapatkan aspirasi harus kita duduk bersama dengan pemerintah Kota Bandung untuk menghadirkan solusi-solusi yang tepat. Begitu ya Pak Erik. Nah, apa solusi-solusi yang sudah didorong oleh DPRD Kota Bandung dan juga sudah sedang dan akan dilakukan pemerintah Kota Bandung, dari kacamata Pak Erik akan seperti apa? Kita akan bahas ya Pak Erik di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama iNews Jabar.